warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Sultra TV dalam program Dewan Kota Kendari Menyapa. Luar biasa pada edisi kali ini saya sangat senang sekali karena berkesempatan langsung lagi untuk bersama-sama memberikan informasi kepada seluruh pemirsa terkait seperti apa dan bagaimanakah langkah serta upaya yang telah dilakukan dari seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Dan pada kesempatan kali ini juga telah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Bapak Laode Muhammad Inarto ST. Selamat bergabung Bapak, terima kasih. Salam sehat selalu Pak. Sama-sama. Ya, oke. Dan kita tetap juga memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi sebelum melakukan produksi acara ini kita juga terus menggunakan masker, menjaga jarak demi kenyamanan kita bersama pastinya. Nah, jujur ini kalau sebelumnya di awal saya bersama dengan Bapak Ketua, ini baru bisa berkesempatan langsung dengan Bapak Wakil Ketua. Terima kasih sebelumnya Pak. Semoga nanti apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat juga untuk masyarakat khususnya di Kota Kendari. Nah, Pak, boleh tidak kembali mungkin hampir sama ya dengan sebelum-sebelumnya. Kita juga ingin mengetahui lebih jauh seperti apakah Bapak Laode Muhammad Inarto ST ini mengawali jejak karir khususnya mungkin aktif di bidang legislatif yang di mana yang kita tahu posisi saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD. Silakan Pak, boleh diceritakan. Mulai dari mana ini ya? Maksudnya begini. Iya, oke. Boleh Pak, kalau mau dibuka maskernya. Oke. Ya, silahkan. Saya tumbuh besar Kota Kendari. Oke. Tumbuh besar Kota Kendari, SD di Kendari, STM Kendari, sampai kuliah di Universitas Teknik Arsitektur Oke. Bandung. Sebenarnya saya tidak bergelut di dunia politik. Iya Pak, karena Dari kalau saya awal. basicnya teknik arsitektur. Dari STM jurusan gambar masuk ke Teknik Arsitektur. Betul. Hanya itu, saya besar di lingkungan orang-orang yang Oh. bergelut di dunia politik. Iya. Termasuk orang tua saya. Orang tua? Ya. Oke, pada saat itu. Sering melihat, mendengar diskusi, sering berbuat. Oke. Jadi muncul ketertarikan. Oke. Sampai akhirnya kebetulan kami besar di keluarga golongan karya. Siap. Dari kecil saya mendengar ini partai golongan karya. Bukan main dari Bapak lahir pada saat itu ya. Jadi sudah mendengar. Mendengar partai golongan karya. Oke Pak, pada saat itu apa sih yang terbersit waktu Bapak lahir kan memang di lingkungan yang bergelut di bidang politik. Gitu. Pada saat itu apa yang terbersit di benak Bapak tentang politik? Maksudnya waktu masih masa kecil itu Pak. Apa kalau boleh tahu? Saya lihat di dunia politik ini Ya. ada ruang bisa berbuat banyak untuk orang, untuk orang lain. Satu hal mungkin yang saya sering perhatikan, ini tidak apa-apa sambil kita cerita ya. Iya, silakan. Rumah orang tua saya itu tidak pernah terkunci. Oke. Orang datang, keluar, masuk, apa semuanya tidak pernah terkunci sampai sekarang. Oke. Makanya ada keunikan tersendiri nih. Identik bahwa kalau orang yang di politik itu rumahnya pasti nggak terkunci gitu ya, Pak ya? Nah, saya tidak melihat orang ya. Oh iya, oke. Saya cuma melihat rumah orang tua saya sendiri. Iya. Ketika aktif di politik, maka kebiasaan itu menjadi kebiasaan juga di rumah saya. Sampai saat ini, sampai sekarang. Hanya mungkin berbeda lah antara orang tua saya dengan di rumah saya. Yang jelas di rumah orang tua saya itu tidak pernah terkunci. Saya juga bingung sampai apa ini? Keadaan apa ini? Oke. Nah,
Kalau tidak salah waktu itu saya sempat telepon pengurus Golkar, Ya. masukkan namaku. Saya mau aktif. Dimasukkanlah, saya lupa tahun berapa itu. Sambil kuliah waktu itu, pas balik 2015 kalau nggak salah saya balik ke Kendari. Mulai di situ saya mulai aktif. Tapi nama saya sudah masuk sejak lama. Oke, jadi sejak aktif itu. Nah, kalau saya dengar dari cerita Bapak ini, karena memang melihat kebiasaan-kebiasaan ya Pak ya, yang sering terjadi di rumah orang tua Bapak, ada tidak Pak pesan-pesan dari orang tua, terutama mungkin ayah ya, yang melihat putranya rupanya ketertarikannya untuk terjun juga di dunia politik ini begitu besar. Apa pesan orang tua pada saat itu Pak? Ada mungkin satu itu pesannya. Iya. Jalan dengan ikhlas. Oke. Jadi bahasanya begini. Ya. Ilmu yang paling susah di dunia ini adalah ilmu ikhlas. Cuma itu pesannya. Jadi ya kita jalani saja semua dengan ikhlas. Pada saat diberikan pesan seperti itu, makna apa yang bisa Bapak dapatkan gitu dari kata jalani saja dengan ikhlas? Apa yang Bapak rasakan? Saya tidak tahu maknanya. Banyak pesan-pesan yang saya tidak tahu maknanya. Oke. Tapi sembari jalan sampai saat ini mulai saya temukan, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Jadi mulai terasa sekarang ya Pak. Sambil berjalan dapat ini jawabannya. Mungkin cocok ya kalau orang sering mengatakan learning by doing gitu. Jadi kita belajar sambil berjalannya waktu. Rupanya ini juga mungkin yang dimaknai oleh Bapak Laude Muhammad Inarto, bahwa akhirnya beliau merasakan, oh ini ternyata makna-makna yang dimaksud orang tua, pesan-pesan orang tua pada saat itu ya Pak. Mohon maaf Pak, boleh tahu bersaudara berapa Bapak? Saya dari kandung Ya. 7 bersaudara, almarhum 1. Dari yang lain 2. Oke. Dari sekian banyak saudara, memang hanya Bapak yang terjun di bidang politik ini, atau yang lain juga mengikuti jejak orang tua Pak? Kebetulan kami yang sampai saat ini 3. Oke. 3. Satu masih di DPD RI sekarang. Siap. Yang satu pernah mencalonkan tapi belum, mungkin insya Allah ke depan lanjut ya. Iya, siap. Nah Pak, berada di lingkungan keluarga politik gitu yang aktif memang, apa euforianya terasa berbeda ya Pak? Maksudnya mungkin selain tadi ada keunikan-keunikan yang Bapak dapatkan, apalagi sih yang dirasakan oleh Bapak Inarto sampai saat ini? Sebenarnya begini, kalau saya mau bilang, Iya. biasa saja. Oke. Hanya kan bedanya begini. Pada saat kita bisa masuk di area kekuasaan, lebih banyak yang bisa kita berbuat. Saya sering contohkan, mungkin banyak orang punya alat berat di kota Kendari ini, tapi belum tentu dia bisa rapikan jalan di lingkungannya. Oke. Ya kan? Banyak yang punya uang di kota Kendari ini mungkin, tapi belum tentu dia bisa rapikan lingkungannya. Sementara pada saat juga kita di DPR, kebetulan saya dari basic teknik arsitektur, saya punya harapan-harapan itu minimal lingkungan-lingkungan yang ada di kota Kendari ini terperbaiki. Amin. Terutama lingkungan-lingkungan yang berada di sekeliling tempat saya. Oke. Karena ya Pak ya, pasti ada panggilan jiwa ya Pak ya, bahwa ingin daerah tempat lahir kita ini bisa lebih baik ke depannya, dan rupanya ini juga yang dirasakan oleh Bapak Inarto sampai saat ini. Pak, terlalu bagaimana nih dukungan dari pihak keluarga, seperti apa melihat Bapak saat ini kan sudah di Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, apa yang selalu diberikan support dari mereka Pak? Kalau support, saya rasa luar biasa support dari keluarga saya mengenai di dunia politik ini. Iya. Yang jelas orang tua saya itu tidak pernah mengatur kau harus ini, tidak pernah. Oh. Jadi dibebaskan jalankan, aja Pak? silakan. Oke. Ini
yang saya mau, oh ya sudah jalan. Oke, Tidak pernah kau masuk, kau ini jangan. Nah, Iya, diberikan keluasan lah. iya. Saking beliau percaya ya Pak ya bahwa Bapak sudah siap gitu mengemban tugas dan amanah atau seperti apa? Siap tidak siap harus siap. Oke. Siap tidak siap harus siap ya. Kayak ini pesan singkat tapi bermakna gitu Pak. Nah lalu dukungan dari istri dan anak juga gimana Pak? Ini mereka selalu mensupport kayaknya ya. Pasti support Pasti lah. support. Bapak ada keinginan tidak untuk anaknya juga mengikuti jejak Ya Bapak? kalau seandainya Tuhan mengizinkan, Oke. bisa sampai turun ke anak Iya. apa semua, alhamdulillah. Oke, karena banyak pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Tapi kan itu kembali lagi ya Pak, namanya pribadi orang-orang terutama anak itu berbeda-beda. Tapi apapun itu pasti orang tua, namanya orang tua itu selalu memberikan dukungan dan support. Nah, lalu Pak, bahwa kita tahu memang Bapak saat ini jadi Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, tentu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Tapi kalau melihat dulu Pak nih, secara umum bagaimana sih situasi dan kondisi masyarakat Kota Kendari saat ini, Pak? Saya ingin cerita ini. Ya, Impian saya ini ya, masuk ke dunia politik, bisa mengaplikasikan pikiran-pikiran saya terutama di bidang arsitektur. Harapan-harapan saya bagaimana lingkungan-lingkungan terperbaiki. Kan kalau kita perbaiki dari lingkungan, otomatis Kota Kendari akan terperbaiki. betul. Jadi setelah saya masuk, ibaratnya saya mungkin lebih banyak fokus di persoalan-persoalan infrastruktur. Tapi bukan berarti yang lain tidak. Iya. Kebetulan ilmu yang saya kuasai ada di situ. Oke. Persoalan hal-hal yang lain di DPR, saya juga banyak banyak mencari referensi, mencari masukan-masukan, terutama sama teman-teman di DPR ini. Ya, Baik yang sudah berapa periode ataupun yang baru. baru-baru. Benar. Bersama Pak Ketua, bersama Pak Sam, tidak mudah loh ini. Mungkin tidak bisa 100% persoalan-persoalan tuntas begitu saja. Tapi setidaknya keputusan yang dilakukan DPR ini berdampak positif lah bagi masyarakat. Yang perlu kita ketahui bahwa memang kesejahteraan masyarakat itu akan hadir jika memang didukung dari berbagai sektor yang ada. Salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Kendari ini, Pak. Nah, luar biasa karena memang impian Bapak pun juga ingin memperbaiki itu secara bertahap. Dan saya yakin ini bukan menjadi tugas Bapak wakil ketua seorang diri ya Pak ya. Tapi memang butuh yang namanya kolaborasi, sinergi bersama dengan seluruh jajaran DPRD Kota Kendari. Tapi kalau melihat potensi Kota Kendari, sekarang kan Pak sudah mulai beda ya Kota Kendari yang dulu dan yang sekarang gitu. Kalau melihat potensi ini, apakah Bapak yakin ini Pak bahwa memang kesejahteraan masyarakat ini akan segera terwujud gitu sesuai harapan kita? Gimana Pak? Saya ingin sampaikan begini, titik berat di semua pelaksanaan itu ada di perencanaan yang matang. Seandainya perencanaannya matang ini, tinggal bagaimana pelaksanaannya walaupun tidak satu kali. Tahun pertama, tahun kedua saya kira tuntas kalau perencanaannya matang. Jangan berubah-ubah. Tapi kondisikan juga menyesuaikan. Ya Pak. Apalagi ini lagi pandemi ini yang merubah lagi. Jadi apa ya? Ya kayaknya memang butuh penyesuaian saja kali Pak ya, atau gimana?
Yang Tapi ternyata seperti ini ternyata di dalam. Jadi tidak simpel Oke, apa yang yang mungkin kita orang lihat dari pikirkan. luar. Iya, betul. Nah, ini juga memang yang harus berarti dipahami oleh masyarakat bahwa jangan bilang teman-teman di DPRD Kota Kendari ini tidak bekerja keras, berusaha gitu bagaimana untuk memberikan yang terbaik, tapi juga sudah melakukan berbagai upaya. Nah, tinggal bagaimana kita memang harus mendukung dan memberikan support yang lebih. Baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Kita tetap gunakan kembali masker ya Pak ya, demi keamanan, kenyamanan, dan juga memutus mata rantai COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Banyak hal yang telah dilakukan, tentu membutuhkan support yang luar biasa dari seluruh masyarakat. Ini pula yang juga tadi disampaikan oleh Bapak Laude Muhammad Inarto ST selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, bahwa memang banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama yang mulai perlahan itu adalah terkait perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ada. Apalagi Kota Kendari ini memang berpeluang begitu besar yang dan kita sudah tahu infrastruktur perubahan-perubahan yang sudah dilakukan ini perlahan memang tapi pasti Pak saya lihat. Nah selanjutnya yang ingin saya tanyakan bahwa memang tugas fungsi di DPR kan ini saya yakin kita sudah sama-sama tahu lah seperti apa. Dan memang selalu ditekankan bahkan oleh Pak Ketua DPRD pada saat itu bahwa ya namanya kita dari masyarakat dan untuk masyarakat, tentu segala tujuan kita kerja untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak sampai saat ini, bagaimana tanggapan Bapak melihat bersama dengan Bapak Ketua, bersama dengan Bapak Wakil Ketua yang lainnya, untuk sama-sama bahu-membahu ini Pak, menjalankan tugas dan fungsi di DPRD Kota Kendari. Silakan Pak. Sambil saya buka masker. Iya, boleh. Silakan Pak. Saya di sini hampir 2 tahun lah. Oke. Sekarang ini. Dari fungsi-fungsi DPR ini ya, yang pertama budgeting, pengawasan, legislasi. Iya. Saya lihat luar biasa ini teman-teman semua di DPR. Persoalan perda, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat melalui RDP, program-program yang dikeluarkan, yang dikomunikasikan antara DPR dan eksekutif banyak berjalan. Oke. Pendanaan yang dari APBD kota, APBD provinsi dan APBN banyak loh yang masuk di sini. Penentasan kawasan kumuh itu bukan perjuangan eksekutif sendiri dan bukan juga perjuangan legislatif sendiri, ini sama-sama. Dari total kawasan kumuh, contoh ya, dari total kawasan kumuh sekian ribu hektar, tuntas berapa persennya? Kalau tidak salah hampir 40%, kalau tidak salah yang tuntas kawasan kumuhnya ini, itu kan kinerja luar biasa ini. Maksud saya begini, kebetulan fokus saya di infrastruktur. Iya. Apa namanya? Program-program baik APBD kota maupun APBN ini berjalan baik di Kota Kendari. Oke. Itu yang saya lihat Sepanjang 2 tahun ini 2 ya tahun. Pak lihat. Nah ini kan berarti alhamdulillah tinggal bagaimana lagi
sinergi dan kolaborasi yang dibangun begitu erat. Dan Pak, kalau melihat bagaimana sih respon dan juga masyarakat tanggapannya seperti apa? Karena kita tahu tanpa masyarakat pun DPR ini tidak bisa bekerja dengan begitu maksimal, bukan demikian ya Pak ya? Ini gimana tanggapan dari Bapak Wakil? Respon masyarakat, gimana sih gambarkan respon masyarakat ini? Ya mungkin lebih kepada terkait kinerja-kinerja yang sudah dilakukan dari pihak DPRD Kota Kendari Pak. Apakah ada kritik masukan-masukan yang selalu tentu ini tidak akan ada habisnya. Makanya sempat saya bilang seperti yang saya bilang tadi, mungkin tidak bisa sempurna, tapi setidaknya perubahan itu jauh. Yang terjadi sekarang dengan yang kemarin. Jadi memang inilah yang terjadi ya saat ini, tapi kan bukan berarti ini tidak bisa diselesaikan ya Pak. Ya, oke. Lalu Pak sering ada mungkin bersama dengan Pak Ketua tidak program-program yang sama-sama ingin istilahnya dijalankan atau yang sudah dirancang program-program strategis bersama Bapak Ketua. Kalau boleh tahu apa Pak? Sebenarnya banyak. Oke, mungkin beberapa saja kali Pak ya, karena kalau kayaknya disampaikan semua takutnya nanti tidak cukup ya waktunya. Jadi kemarin sepakat ya kami kan, gimana nih bahwa Pak Ketua ruang lingkup di persoalan pemerintahan, saya masuk di ruang lingkup infrastruktur, dan Pak Ketua 2 masuk di perekonomian. Jadi program-program itu sering kami diskusikan ini. Hanya memang belum semua terrealisasi. Kira-kira apa yang masih menjadi hambatan mungkin Pak sampai ada beberapa yang memang belum terrealisasi gitu. Apa Pak? Apa jawab idenya? Ya mungkin apa yang menjadi tantangan lah Pak yang Bapak rasakan mungkin sampai saat ini sehingga akhirnya ada beberapa program yang belum terrealisasi. Ini buka dapur ini namanya, buka dapur. Tidak sih Pak, mungkin secara umum saja Pak, jangan juga secara rinci ya, karena ini kan takutnya kami paham privasi itu ada gitu. Mungkin secara umum yang jelas saja. Begini, ya. Pasca periode wali kota sebelumnya, Kendari mungkin kekurangan lah kepercayaan dari pusat. Jadi komunikasi-komunikasi ini yang terus disambung oleh eksekutif saat ini, sehingga pusat kembali menaruh kepercayaan besar terhadap Kota Kendari. Itu sebenarnya yang terjadi. Siap. Lalu Pak, yang menjadi hambatan juga kan memang saat ini adalah adanya pandemi COVID ya Pak. Apalagi memang pandemi ini tidak berakhir, bahkan sejak sudah setahun lebih kita dibayang-bayangi dengan COVID-19. Nah, bagaimana juga dari pihak DPR tentu memikirkan hal-hal bahwa pandemi ini kan juga memang menjadi perhatian, pusat perhatian kita. Nah, lalu seperti apa kalau di DPR sendiri Pak? Silakan. Yang jelas begini, COVID ini bikin bingung. Kalau menurut Bapak bikin bingung Jujur. Betul-betul. Saya juga bikin stres. Kalau saya bikin stres Pak. Satu sisi kesehatan masyarakat utama. Iya benar. Tapi jangan juga satu sisi ada persoalan ekonomi di sebelahnya. Benar Pak. Terdampak. Dia harus sehat dan harus sejahtera. Iya. Makanya ada mungkin pendekatan-pendekatan yang dilakukan kerja-kerja. Akhirnya saya ingin puji dulu ini kerja-kerja eksekutif. Kerja-kerja eksekutif juga ini luar biasa. Mulai dari refocusing dan lain-lain, menjaga stabilnya ekonomi. Padahal ini sempat anjlok katanya, saya sempat anjlok habis. Bagaimana masyarakat sampai muncul kan bahasa-bahasa masyarakat itu. Benar. Sehat tapi mati kelaparan. Aduh, ini juga serba sulit memang. Hanya
Makanya saya ingin apresiasi kerja-kerja Pemkot dalam menangani COVID ini. Betul. Saya apresiasi. Walaupun memang sempat kemarin kabarnya bahwa terjadi kembali pelonjakan, ya tapi tetap saya yakin pemerintah Kota Kendari telah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bekerja keras memutus mata rantai COVID-19. Apakah ini juga menjadi fokus program atau perhatian dari pihak DPR juga untuk istilahnya mendukung ya Pak, bagaimana pihak-pihak eksekutor ini terus berupaya menangani COVID ini, Pak? Silakan. DPR terus mendukung dan terus memberi saran kepada pihak eksekutif, terutama diskusi bersama Wali Kota Kendari dan jajarannya. Yang saya salutkan saran-saran dari DPR yang masuk ke eksekutif banyak diserap oleh pihak eksekutif. Iya. Dan luar biasa dituangkan dalam sebuah program-program yang kita tahu, saya lihat ini Kota Kendari sudah semakin banyak bergerak Pak untuk memulihkan ekonomi melalui program-program UMKM yang kemarin juga sudah ada launching ya, Kendaripreneur, terus juga baru-baru saja itu ada 10 unit food truck ya yang memang disediakan untuk masyarakat biar bisa memudahkan mereka menjualkan produknya gitu Pak. Kalau Bapak menanggapi gimana nih dengan adanya terobosan-terobosan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Kendari? Dari tadi mungkin saya sampaikan, saya sudah apresiasi memang dari awal. Jadi udah apresiasi memang ya Pak, luar biasa. Dan tentu ini pasti akan terus berkembang gitu. Nah, apakah dari pihak DPR juga terus memberikan inovasi-inovasi baru lagi? Kira-kira apa lagi nih yang bisa dikelola, dibuat lagi untuk menjadi program-program terobosan baru? Itu seperti apa Pak? Saya mau jawab apa seperti itu ya? Tapi intinya dari pihak DPR mendukung ya. Kalau saya sih itu selalu mendukung. Maksudnya begini. DPR selalu mensupport apa yang dilakukan selagi itu positif untuk masyarakat. Pemerintah pusat juga sekarang punya program yang banyak mengenai UMKM dan lain-lain. Kuncinya kan ada di eksekutif ini. Pada saat dia bisa mengelola dengan baik, saya kira semua lancar. Semua lancar. Persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, saya kira semua lancar. Tinggal dikelola dengan baik. Oke. Itu mungkin. Berarti kuncinya di sini adalah pengelolaan, ya. Dan berarti tinggal pengelolaannya ini, Pak, yang terus dibenahi. Ini yang dijaga, ini yang selalu dikomentar sama DPR, ini yang seputaran pengelolaan. Jangan sampai terlalu ke kiri, jangan sampai terlalu ke kanan. Dan kalau Bapak melihat bagaimana masih lurus-lurus saja nih Pak? Tidak ada yang lurus lah. Dan tapi saya yakin sih, ini bukan hanya tugas dari DPR saja ya, ini adalah tugas kita semua. Dan tentu dukungan serta support ini sangat dibutuhkan. Dan saya yakin pemerintah, DPR, seluruh elemen ini sudah bekerja keras, bekerja sama, tidak hanya memulihkan ekonomi yang anjlok karena adanya pandemi COVID, tapi juga bagaimana pemulihan kesehatan Pak, di mana memang pandemi ini masih saja terus ada. Jadi tinggal kita lagi deh mengambil sikap seperti apa. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Tentu saya ingin selalu mengingatkan bahwa tetap terus menjaga kesehatan. Tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, senang sekali masih bersama dengan Bapak Laude Muhammad Inarto. Luar biasa Pak, perbincangan kita tadi saya sangat
senang sekali karena rupanya memang banyak sekali program-program yang sudah dilakukan dan ini juga dieksekusi baik oleh pemerintah Kota Kendari. Bayangkan banyaknya inovasi-inovasi yang saat ini sudah kita lihat ya bersama-sama, dan ini tidak bisa kita tutup mata bahwa pemerintah ini sudah berupaya keras loh. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang itu seperti ini. Nah, kembali lagi Pak, bahwa bersama dengan Bapak Ketua Haji Subhan ST kan tentu sudah sama-sama ini bersinergi, berkolaborasi. Apalagi kalau kita tahu kan kalau dalam struktur organisasi di mana ada ketua, ada wakil ketua, ini pasti kayak saling bahu-membahu gitu Pak. Nah biasanya ada tidak Pak semangat-semangat mungkin yang sama-sama saling diungkapkan sesama ini ketua dan wakil ketua Pak? Gimana? Sering curhat ya sama dia. Kan sering curhat ya? Waduh. Kira-kira apa Pak poin yang paling sering dicurhat? Poin pentingnya aja sih. Jangan semua juga Pak dibongkar di sini. Terutama bagaimana tentang kondisi DPR saat ini dan akan datang. Oke. Bagaimana pikiran-pikiran yang tertuang di DPR bisa masuk ke eksekutif dengan baik, diterima dengan baik, dijalankan dengan baik. Itu mungkin lebih banyak diskusi persoalan itu. Oke. Dan ada yang suka dikeluhkan dari Pak Ketua tidak Pak? Sebenarnya bukan keluhan. Oke. Lebih kepada curhatan membangun. Oke. Curhatan membangun ya. Motivasi. Siap. Apa yang biasa sering diungkapkan Pak Ketua ini, memotivasi yang bagaimana nih? Mungkin bisa biar kita termotivasi juga. Yang pertama saya mungkin lebih muda dari dia. Oke. Pak Ketua ini. Makanya bisa jadi pengalamannya lebih banyak daripada saya. Siap. Saya kadang sering minta saran ke dia. Bagaimana ini? Bisa tidak kalau begini? Okay. Bisa tidak kalau DPR kita harus seperti ini? Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya. Iya, jadi sering ada sharing-sharing ya. Saya pikir biasanya yang sering sharing-sharing ini ya kita-kita ini Pak, yang kadang mungkin sesama teman, rupanya seorang wakil ketua dan ketua juga sudah sama-sama saling curhat-curhat motivasi. Tapi pemirsa ya, jangan disalahartikan lagi. Karena memang penting yang namanya komunikasi dibangun Pak. Nah saya yakin komunikasi juga ini yang memang harus dilakukan dengan baik sehingga nanti ketika outputnya itu bisa menjadi informasi yang menemukan ide-ide baru lagi. Tentu ini tujuannya untuk bagi masyarakat kita, masyarakat Kota Kendari. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali sering adanya sharing gitu, dan ini sudah dilakukan. Saya ingin kasih satu contoh. Apa Pak? Ketua, itu Jalan Saranani ya, butuh perbaikan itu, pedestrian, penataan pohonnya, drainasenya, pedestrian. Gimana nih Ketua, kapan bisa kita usulkan sama Pemkot dan lain-lain? Oke. Itu harus masuk biar rapi dia. Mungkin seperti itu. Contoh-contoh kecil ya. Saya kadang curhatnya ke dia. Oh, kayak gitu. Oh, luar biasa ya. Saya pikir biasanya masyarakat saja yang sering mungkin ada masukan-masukan ke DPR, ke Pak Ketua seperti itu. Rupanya juga Bapak selaku wakil juga memasukkan hal luar biasa. Kita harus apresiasi. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini kalau Bapak melihat perlu tidak Pak adanya program-program strategis lagi yang dilakukan? Kalaupun iya, apa kira-kira? Silakan Pak. Kalau kita membicara program strategis, saya punya harapan banyak sekali. Tapi yang terutama persoalan banjir yang ada di Kota Kendari, persoalan infrastruktur dasar yang ada di kelurahan-kelurahan, persoalan PDAM tentunya. Mungkin yang ada di depan mataku ini nih. Kalau saya berbicara persoalan infrastruktur. Oke. Jadi harapan besar saya duduk di sini bisa memulai dari perencanaan yang baik sehingga perencanaan ini bisa dipakai seterusnya sampai tuntas persoalan-persoalan yang ada. Dan itulah yang sebenarnya perencanaan-perencanaan ini yang mungkin menjadi semacam apa ya, keinginan dari Bapak sendiri ya. Saya sering gambarkan, sering duduk sama teman-teman. Oke. Gimana kalau kelurahan ini kita plot-plot? Nah, kita ajukan ke Pemkot, kita plot perencanaannya, berapa sungainya, berapa
berapa jalan rabatnya, berapa pavingnya, berapa aspalnya, berapa kilo aspalnya, berapa yang sudah tuntas, berapa yang belum. Sehingga kita bisa mengukur siapapun yang akan duduk menjadi wali kota ke depan, dia sudah bisa mengukur, oh eh, kelurahan Kadia yang sudah tuntas 60%, berarti tinggal 40%. Oke. Dan itu berbentuk digital. Tinggal diklik kelurahan Iya, Kadia, tinggal diakses, jumlah warganya langsung. sekian, rumah tidak layak huninya sekian. Jadi program-program itu bisa baik APBN, APBD provinsi maupun APBD kota tidak lagi tumpang tindih dan semua bisa terukur. Itu harapan saya, dan itu beberapa kali saya sempat diskusikan juga sama teman-teman di DPR, baik pun sama wali kota. Ya. Apalagi kita tahu bahwa memang pemerintah Kota Kendari ya saat ini kan memang sedang mengusung semua berbasis digital ya Pak. Bahkan beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati di layanan publik pemerintah Kota Kendari ini memang betul-betul semua ingin dimudahkan gitu, kemudahan dalam mengaksesnya hingga akhirnya apa yang diinginkan itu bisa segera didapatkan. Kalau melihat memang kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, apakah Bapak kira-kira meyakini bahwa kayaknya ini tidak butuh waktu lama Pak, kita Kota Kendari ini bertransformasi menjadi kota yang berbasis digital, gimana Pak? Saya kira tidak, kalau semua punya kemauan yang kuat, punya visi misi yang sama, punya kemauan yang kuat, saya kira tidak. Tidak. Iya, yang paling terpenting adalah sama-sama saling bekerja ini. Karena kalau cuma DPR-nya saja yang kerja, pemerintahnya saja yang kerja, tapi kalau masyarakatnya juga tidak ada dukungan support, malah cuma memberi kritik, bahkan yang tidak bukan saran gitu, itu kan jangan juga begitu. Jadi memang harus balance lah semuanya. Nah lalu Pak, kira-kira selain harapan pada masyarakat yang tadi ini, ada tidak harapan juga yang ingin disampaikan kepada seluruh elemen ya, jadi jajaran pemerintah dan juga teman-teman di lingkup DPRD Kota Kendari, apa yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Saya menyampaikan Apa yang keinginan Bapak sih untuk seluruh pemerintah, jajaran di DPRD, seperti apa? harapan saya begini. Ya. Saya secara pribadi kan juga tidak bisa mengurus secara utuh. Betul. Semua urusan, tidak bisa. Makanya dari 35 teman-teman anggota DPR ini, dari berbagai basic keilmuan, saya kira di sini banyak masukan-masukan. Alhamdulillahnya Pak Wali Kota juga terbuka persoalan diskusi-diskusi seperti itu. Jadi saya rasa banyak masukan-masukan dari teman-teman DPR yang positif, yang dijalankan sama teman-teman di eksekutif. Mungkin seperti itu gambaran bisa. Oke, jadi tinggal sama-sama saling mendukung ya Pak, seperti itu. Masing-masing punya pikiran yang lain. Oh. Oke, pemirsa, dan ya saya yakin sih Pak, ini tinggal bagaimana kita sama-sama saling memberikan dukungan, memberikan semangat yang luar biasa demi terwujudnya apa yang menjadi harapan kita bagi kota ini ya. Apalagi Bapak Laude Muhammad Inarto ST ini kan lahir di Kendari, sekolah di Kendari juga ya, walaupun menempuh pendidikan S1-nya itu di luar dari Kendari ya Pak. Tapi kalau melihat segala tadi perjalanannya luar biasa, juga lahir di lingkup keluarga yang politik, nah, tentu banyak harapan-harapan serta kinerja-kinerja yang sudah dipersiapkan untuk mendukung kesejahteraan Kota Kendari. Baik Bapak, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan pemirsa di rumah, dan mungkin juga saya harus pamit dari hadapan Bapak Laude Muhammad Inarto. Terima kasih Bapak sebelumnya waktunya, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Amin, amin. Di edisi-edisi yang lain ya pemirsa. Dan saya yakin juga apa yang disampaikan tadi semoga ini memberikan kita
semangat baru lagi, pemahaman baru bahwa DPR ini sudah melakukan berbagai upaya demi mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Tinggal bagaimana lagi kita menyambut baik dengan memberikan support, dukungan, serta merealisasikan apa yang telah dilakukan melalui program-program yang ada di Kota Kendari ini. Tetap terus jaga kesehatan kita. Mari Pak, kita gunakan kembali masker demi kenyamanan, keamanan kita bersama ya. Oke, dan tetap terus patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun mungkin sudah melakukan vaksinasi, tapi itu jangan menganggap bahwa diri kita sudah aman dari COVID-19. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih Pak.